Jadi waktu itu kejadiannya pas pulang kerja ya. Waktu itu kan kerja di salah satu toko buku yang terkenal lah. Waktu itu pulang sekitar jam 1:30 malam ya. Itu nemuin sosok perempuan itu lagi duduk dan kayak manggil gitu minta tolong tapi dihiraukan. Itu baru pertama kali ketemu. Terus yang kedua kalinya ketemu mintalah diantar sosok tersebut, minta diantar ke salah satu jalan dan katanya jalan itu jalan buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Disa di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita diteror sosok wanita tabrak lari. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam Kak Lisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Bang Bolot ini konten kreator juga dari Circle Gaib yang isi kontennya juga Ada penelusuran juga sama kayak. Oh ya, ada penelusuran juga. Untuk Sobat Milenial juga bisa kunjungi YouTube-nya Bang Bolot yaitu Circle Gaib. Belum kita lanjutin ceritanya Bang Bolot, untuk Sobat Milenial yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen dan like dan nyalakan loncengnya biar kalian semua tahu video-video terbaru dari kita. Oke, kita lanjut lagi ke cerita Bang Bolot di cerita mistis milenial. Oke Bang Bolot, boleh diceritakan lebih detailnya itu gimana? Boleh Kak. Jadi kejadiannya ini di tahun 2014 ya, dimana aku masih kerja waktu itu di salah satu toko buku terkenal di Indonesia. Nah, jadi dulu itu kejadiannya memang tanpa disengaja bertemu sama satu sosok itu. Jadi sebelum masuk ke ceritanya saya bakal mau bercerita. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah tepat di malam Rabu. Malam Rabu mau pulang kan, itu selesai kalau nggak salah kita itu habis ada meeting sama manajer. Kebetulan di situ jam pulang itu kan memang seharusnya jam 9 ya, tapi diundur karena ada meeting. Karena memang besoknya kita mau ada sidak. Akhirnya baliklah kita jam 1:30. Sebelum pulang kan sempat makan pecel ayam dulu ya di area lokasi tempat kerja itu. Setelah makan di situ kok kayaknya rasa makanan itu kok nggak enak banget gitu. Pokoknya feeling hati tuh udah nggak enak banget. Mau balik antara mau pulang tuh nggak enak. Maksudnya feelingnya tuh kayak bener-bener kayak bakalan ada sesuatu gitu yang gua alamin gitu. Akhirnya pulang tuh dengan rasa yang bener-bener nggak enak. Bawa rasa yang berkecamuk sorry. Ketika ngambil motor dari parkiran, nggak tahu kenapa tuh kunci tiba-tiba kayak jatuh sendiri padahal belum diambil dari kantong. Ini sorry aku agak ingat-ingat ya, karena kejadiannya agak lama juga. Ketika sampai di parkiran itu, aku ngeliat kunci jatuh, aku ambil, kok makin perasaan bro, makin nggak enak gitu. Nah jadi akses aku pulang itu kan memang ada salah satu lokasi yang benar-benar sakral ya, maksudnya benar-benar angker banget lah orang situ bilang. Tapi memang akses itu memang harus dilewatin, karena lebih dekat ke rumah gitu, ketimbang kita harus muter. Ketika malam itu lewat situ, cuma ngerasain kayak ada suara hembusan angin aja kencang gitu. Sepanjang jalan jebut, kayak kencang banget kan. Pikirnya gini, ini kayaknya gue bakalan sakit deh. Rasanya kok nggak enak dari kemarin lewat sini dan udah gitu. Nggak taunya di pinggiran jalan itu ada tabur bunga. Tabur bunganya tuh nggak tahu bekas apa gitu, atau mungkin ada bekas ritual di situ kah, atau ada apa gitu. Karena sempat disiramin air jadi agak basah gitu. Nggak curiga kan di situ. Terus aku mikir gini, ini kok sampai ada bunga di sini? Apa mungkin mobil tukang kembang pada jatuh gitu? Jadi ada taburan-taburan bunganya itu bukan taburan bunga yang biasa orang biasa buat nyekar ya. Dia cuma satu warnanya kuning, kayak kembang kantil gitu modelnya. Akhirnya sampai di rumah mikirnya ngomong kayak gini. Tadi ketika gue lewat situ gue ngerasain angin kencang, terus pas jarak berapa meter lewat dari lokasi itu
itu anginnya tuh kayak biasa aja, nggak terlalu kenceng ketika ngelewatin lokasi itu. Nah jadi akses tempat itu pas yang ada tabur bunga itu sebelah kirinya tuh ada pohon ini ya, apa sih, pohon hujanan, tahu nggak? Nggak tahu bentuknya tuh gimana. Jadi besarnya itu kayak pohon beringin, kayak pohon beringin gitu besarnya. Nah, akhirnya kembali lagi ceritanya, mikir gini kan, yang tadi yang seperti yang aku bilang itu, kok badan nggak enak gitu, greges begini. Akhirnya pulang balik tidur. Singkat cerita besok paginya bangun kerja lah, karena memang paginya itu ada sidak kan, berangkat kerja. Sempat cerita sama teman-teman, gue semalam ngelewatin daerah situ, karena memang temen ada yang rumahnya di situ juga. Akhirnya sempat nanya dia juga, bang, itu kok semalam gue lihat, lu lihat gak di jalanan itu ada tabur bunga pas lu pulang? Iya. Lu lihat bang? Iya bang, lihat. Terus dia bilang, emang itu kejadian karena ada apaan ya gitu, maksudnya ada apa, belum curiga gitu kan? Terus dia ngomong, itu katanya ada korban kecelakaan bang. Ngomong gitu. Katanya ibu-ibu lagi bawa anaknya, mungkin habis belanja ya, atau apa, dia bawa motor situ, mungkin karena memang dia langsung belok begitu, ditabrak sama mobil angkot. Iya, sempet lah seret. Memang jaraknya tuh lumayan lah, ada sekitar 5 meteran ke depan gitu. Jadi isi bekas darah itu kemungkinan disiram ya. Disiram, iya. Disiram, ya mungkin warga situ ada yang paham, ditabur bunga lah sama mereka. Nah, kembali lagi ngobrol pas sama temen itu ngomong, katanya itu tabrakan itu sekitar jam 11 malam. Jadi nggak lama dong. Nggak lama jadinya. Iya. Nah dari situ mau pulang lewat situ gimana ya? Karena kita kepikiran, aduh, gue lewat situ lagi. Aksesnya bener-bener emang jalan yang cepat itu emang nggak situ doang. Akhirnya mikirnya gini, kalau gue balik situ lagi takutnya, karena kan memang kan dari aku pribadi kan enak ya. Jujur kalau mendarah tuh kayak ada fobia, nyium bau amis juga agak fobia. Cuman nguatin diri, coba deh gue balik lagi lewat situ gitu. Akhirnya janjian sama teman bareng ya, balik bareng sama gue. Akhirnya balik bareng. Nah bodohnya teman itu, jadi pas di lokasi itu dia berhenti. Dia ngasih tahu, nih lot nih kecelakaannya dari sini sampai sini. Makin kepikiran dong, ini bocah mulutnya nggak bisa dijaga nih, kira gitu. Nah dari situ langsung kayak ngerasa teman itu kayak ngelihat sosok yang ada di balik pohon apa hujanan itu. Gue kayak nggak bayangin, udah aja jalan. Akhirnya jalan tuh, berhenti, nggak jauh dari jarak situ berhenti. Lu nggak apaan? Gue tadi ngeliat sosok satu perempuan berdiri di situ. Lah, emang lu indigo? Ngomong gitu kan? Enggak, gue mancing lu aja. Gue pengen denger dari omongan lu. Maksudnya lu ngeliat nggak tadi? Karena gue ngerasain ada bayangan di balik pohon itu. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia. Sempat duduk tuh di situ kan, jadi ada warung kopi. Di dekat sekitar situ? Iya, sekitar situ. Jadi jaraknya memang ya berapa puluh meter lah ke sana. Jadi ketika kita ngopi itu masih ngeliat jalan situ kan. Nah, tiba-tiba karena di situ memang jaraknya trayeknya mobil yang besar-besar, dia itu kayak ngeliat debu tuh muter gitu. Pas banget di lokasi itu. Kayak debu kayak bikin apa sih? Aduh, lupa lah namanya. Kayak bikin pusaran angin iya, gitu ya. Kayak puting beliung gitu Iya, ya? kayak puting beliung, cuman nggak terlalu besar gitu. Ya itu kondisinya sore. Nah, akhirnya kita mutusin setelah ngobrol di situ ngopi, yuk kita balik yuk. Udah balik, kan memang itu kan teman aku tuh teman tongkrongan ya. Ngadain pembahasan di rumah, ngobrol sama dia. Loh, tadi yang pusaran itu maksudnya yang angin itu tuh logika nggak sih? Gitu. Terus aku bilang gini, dibilang logika, ada juga sih, karena memang pas banget kita perhatiin, pas banget kita liatin jalanan itu, tiba-tiba ada debu kayak gitu. Memang nongkrong sempat ada lama di situ, karena kan kita nongkrong tuh balik jam 4 ya, sampai lokasi itu sekitar 4:30. Pokoknya balik dari situ tuh maghrib, sempat ada sejam lebih kan di situ kan. Nah akhirnya dia ngomong, coba lo besok kita coba diem di situ yuk, kita mau ngapain kayak pohon yang di situ, maksudnya mau diganggu. Ya aku bilang gini, enggak lah, ngapain, yang namanya orang udah mati jangan dipancing-pancing. Sempat beberapa minggu setelah kejadian itu nggak lewat situ kan, karena memang jadi aksesnya tuh masuk kebun. Ada jalan besar itu memang masih sepotong gitu, jadi jalanannya itu masih baru dibangun setengah lah. Nah kemungkinan aku tuh berasumsinya itu mungkin tumbal buat jalan baru kan. Nah akhirnya singkat cerita setelah beberapa minggu lewat situ, disitulah ada kejadian yang benar-benar dia itu mungkin karena mati penasaran ya. Jadi si korban ini anaknya itu selamat. Anaknya itu katanya sempat kelempar. Jadi yang meninggal itu ibunya.
Mungkin karena memang si ibunya itu nggak terima, meninggalnya dengan cara yang nggak wajar, ya mungkin jin yang berupa korinnya itu ya masih berkeliaran di daerah itu. Dari situ. Nah, ya akhirnya sempat pas pulang dari tempat kerja, balik lagi beberapa minggu lalu itu ketemulah sama sosok nenek-nenek yang melintas di daerah itu. Nggak ditanya lah, karena kan mikir gini, udah capek ya kondisi kita pulang kerja, nggak sempet, nggak fokus lah maksudnya untuk nanya-nanya ke nenek-nenek itu. Nah, tapi kok nenek-neneknya ini kok jalannya aneh, jadi kayak kakinya tuh kayak diseret gitu, kakinya kayak diseret, sempat nengok kan, dari spion gitu, motor agak dipelanin. Kok nenek-nenek tadi pas ketika gua masuk motor gua mau ngelewatin dia, jalan biasa, tapi kok pas ngeliat ke spion itu, jadi kakinya kayak diseret gitu. Kayak berat sebelah. Iya, jadi kayak pincang gitu. Nah, sempat berhenti dengan spion, jalan, set, dengarlah suara kayak patahan kayu, tak, gitu. Dengar suara itu. Iya. Nah, akhirnya mutusin buat berhenti. Sempat ngomong, kalau memang mau ganggu, jangan saya diganggu. Saya udah biasa kalau diganggu. Kan aku bilang gitu. Nah, akhirnya karena memang di situ nggak ada eksistensi, udah pulang. Nah, ini kejadian yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding ya. Jadi ini singkat ceritanya lagi, pulang kerja itu barulah itu pulang kalau nggak salah, pulang kan 10:30 ya dari toko itu, sampai lokasi itu kalau nggak salah jam 10:30. Jadi memang aksesnya itu masih kebun. Lewat situ tiba-tiba ngerasain angin kencang kayak yang pertama. Jadi kayak ada suara tangisan orang kelinci kesakitan. Sempat berhenti kan, astagfirullahaladzim, tuh motor bener-bener tangan gemeter nih, tangan gemeter, ya Allah ini apaan lagi. Jalan lah mendekati pohon hujanan itu, nggak taunya apa, jadi si sosok yang orang meninggal itu yang tabrak itu lagi berdiri dengan ininya, dia kayak berdarah gitu, kayak ada bekas luka sobek gitu. Ya sempat juga mikir, masa memang dia meninggal sampai seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya sempat mau komunikasi, mau ngobrol, cuman mikir gini, gue sendiri, kalau gue komunikasi otomatis dia nabrak badan gue kesurupan di sini, ya bisa ya, kalau memang nyawa nggak terselamatkan, dilakuinlah hal yang sama, gue dibawa ke jalan, ditabrak, seperti itu kan kalau tunggal jalan ya. Akhirnya sempat berhenti, cuman bilang kayak gini, jangan ganggu saya di sini cuma numpang lewat. Saya tahu sejarahnya seperti apa jalanan ini dan baru beberapa hari kemarin. Akhirnya mungkin karena memang dia ngerasa kayak apa ya, dia tuh pengen ngajak orang, mungkin karena nggak terima matinya seperti itu. Nggak tahunya pas lagi naik motor tuh belakang berat kan, serius. Kok motor berat banget, nengok ke belakang dong. Katanya dia lagi duduk di belakang. Ketika dia duduk di belakang, aku bilang jangan ganggu. Motor langsung mati, pengapian hilang semua. Langsung di situ mikir gini, kayaknya gue mau dibawa mati sama dia karena dia nggak terima. Dia meninggal dengan cara yang nggak lazim seperti itu. Mungkin dia butuh teman. Karena memang yang aku tahu tuh tumbal jalanan ketika dia meninggal biasanya ngajak orang lain lagi. Ada ajakan. Iya, biasanya di lokasi itu bisa sekali atau 2 kali ada laka lantas ya, entah korbannya itu meninggal dengan naas, ada yang cacat parah ya. Itu kan kembali lagi ke masing-masing diri kita ya kan, maksudnya mau mempercayai tumbal jalanan seperti apa gitu. Nah, akhirnya setelah motor itu mati, aku berhenti, sempat aku bakarin rokok, aku lemparin ke pohon itu. Tuh gue nggak bisa ngasih makan apa, cuman bisa ngasih asap doang, aku gitu ya, tolong lo hilang sama asap, aku gituin kan. Nggak taunya dia tuh ngasih jawabannya tuh kayak dia ketawa di atas pohon itu sambil nangis, gimana sih? Mungkin karena ada yang peduli kali ya dia di situ. Nah, akhirnya si pohon itu si sosok yang ada di pohon itu cuman bilang kayak ngebisikin gini, besok lewat sini lagi. Itu percaya nggak percaya, itu kedengeran di kuping. Nah, akhirnya karena memang setelah kejadian itu udah ngerasa, wah gue udah ngasih isyarat nih buat dia di jalan, jadi ya gue berharap ketika gue lewat sini lagi besok jangan diganggu. Nah, nggak tahu kenapa balik lagi ke cerita aku pulang kerja itu, pas mau nyampe rumah, padahal di rumah kan memang ada pertigaan gitu ya, jadi lurus ke rumahku, ke kiri itu aksesnya kebun.
tiba-tiba dibelokin ke arah kebun. Pas belok ke kebun, loh kok gue belok di sini, kenapa gitu, muter lagi jalan, ketemunya di situ lagi. Kayak kebawa setan keder. Iya, jadi kayak dibawa setan keder. Dan nggak taunya apa, setelah nengok ke belakang habis baca ayat kursi, dia lagi melayang gitu. Ikutin. Iya, sosok itu melayang di belakang. Terus aku bilang gini, mau minta apa, mau minta disempurnain atau gimana, aku bilang gitu. Nah akhirnya ya karena memang aku meditasi di situ nggak ada jawaban, akhirnya aku tanya sama warga setempat. Beberapa hari yang lalu memang di sini ada kecelakaan gitu. Nggak tahu di situ yang diganggu bukan cuma aku doang, Warga sekitar juga. warga sekitar juga diganggu. Terus aku nanya sama tukang warung yang tempat aku ngomong Iya. itu, katanya berapa hari yang lalu kamu sini ada kecelakaan. Iya bener, ada ibu sama anaknya, tapi yang meninggal ibunya. Itu kondisinya seperti apa? Ya ini ya bang, keseret ban. Emang yang aku lihat sininya nih kayak sobek Robek. gitu, kayak robek gitu sama bagian belakang kepalanya itu Dalam katanya ya. sobek ya. Terus dibawa kemana? Nah dibawa ke rumah sakit nggak jauh dekat dari lokasi itu. Nah, akhirnya nanya-nanya tuh sama si tukang warung. Terus anaknya dibawa kemana? Itu anaknya dibawa pulang. Jadi yang di rumah sakit tuh ibunya. Nah setelah kejadian itu warga situ cuma nyiramin ini doang jalanan. Syarat lagi. Iya, jadi ditabur bunga dan nggak ada ngaji-ngajian gitu. Ya mungkin kan karena memang dia di situ mau dengar suara ngaji atau ayat Al-Quran atau apalah gitu ya. Bacain doa lah. Ya. Iya, di situ akhirnya dia ngomong gini si tukang warung, coba deh, bang, lu deketin pohon yang ada di sebelah situ. Pohon mana? Pohon yang besar, pohon hujanan. Iya, dia kayaknya duduk di situ belum. Berarti bener dong. Iya kan. Ya, oh berarti yang gue temen kemarin memang sosoknya dia. Terus aku tanya kan, ciri-cirinya kayak gimana? Nggak terlalu tinggi bang orangnya, maksudnya ya cuma berapa meter lah gitu katanya tingginya gitu, nggak nyampe 90 atau 60 itu. Orangnya agak pendek memang si ibu-ibu itu. Ya mungkin karena dia berbalik, kakinya itu nggak bisa ngambil apa namanya belokan gitu, maksudnya dia mau nyingkapin kakinya, ditabrak lah sama angkot. Akhirnya keseret. Nah, baik lagi ceritanya setelah aku dibawa nyasar sama dia di rumah, sampai di rumah tuh dengar suara kayak ada yang ngomong, tolongin saya, iya, tolongin saya, gitu, tolongin saya. Yang sedangkan tadi kan nanya nih, udah keluarga situ kan nanya, emang di sini keluarganya kemarin nggak ada yang tabur bunga gitu. Terus kata dia nggak ada, keluarganya nggak ada yang datang, yang datang cuma suaminya aja ketika datang ke situ, katanya si istrinya meninggal ini kayak senang banget. Bingung nggak? Oh gitu. Bingung nggak? Iya. Karena yang ngomong itu langsung di depan, jadi jalan itu tuh ada akses beberapa rumah, dan orang itu yang ngomong. Suaminya jadi nggak terlalu sedih banget kayak istrinya meninggal gitu. Kenapa? Nggak tahu. Nah akhirnya si sosok itu ya kemungkinan karena memang setelah aku ngomong sama teman diganggu juga. Bener loh kata lo. Gue lewat situ gue juga diganggu, cuman motor doang mati. Kalau gue kan nggak bisa ngeliat kayak lo gitu, motor gue doang mati. Terus gue baca doa, gue bakar rokok, yang gue bilang kalau lewat situ dilempar rokok, motor tuh nyala, motor dia. Ya, tapi lu nggak ngerasain apa-apa. Gue cuma dengar kayak suara ringkian doang dari pohon itu. Nah jadi ketika dia meninggal itu, si Korinnya itu kemungkinan ada di pohon itu, dan sampai sekarang masih ada. Masih kalau lewat tempat itu, yang kita rasain nih, kalau nggak percaya nanti sosok kita lewat tempat itu, lokasi itu, kita tuh selalu merasa merinding. Masih berasa seperti itu, Masih kuat banget. Dan udah gitu, kalau memang orang yang peka, biasanya kalau lewat di lokasi itu kalau nggak dengar suara rintihan, kesurupan. Karena dia matinya dengan rasa penasaran seperti itu, dia nggak terima. Nah, jadi orang-orang yang bisa itu dilarang lewat situ. Jadi akses jalan itu sekarang tutup, Kak. Akses jalan Karena itu sering membahayakan. Iya, karena sering membayar, sering juga ada laka lantas. Jadi kalau lewat situ tuh nggak tahu kenapa orang bilang matanya dijulingin. Jadi matanya dijulingin. Jadi yang seharusnya kita fokus, tapi arah tangan sama badan itu nggak sinkron. Akhirnya nabrak. Nah, makanya akses jalan itu ditutup. Jadi lokasi itu sekarang dijadiin kayak lapangan bola. Jadi dipotong jalannya itu, dikeruk lah kemungkinannya, dijadiin lapangan. Nah pohon itu nggak bisa ditebang. Pohon itu tetap masih ada. Iya. Mungkin kalau misalnya memang besok aku dapat footage-nya, aku mampir ke sana, aku fotoin ya. Boleh. Maksudnya aku kirimin ke ini kakak.
Paling itu aja sih Kak cerita. Serem banget. Iya. Bener-bener serem banget. Boleh di-spill nggak itu daerah mana? Boleh. Itu daerahnya daerah Hankam. Hankam Raya. Sini deket loh. Bekasi Pondok Gede. Bekasi iya maksudnya deket dari sini. Iya. Oh sobat milenial, serem banget loh. Aduh Bang Bolot, pengalamannya cukup ekstrim ya sobat milenial. Makasih banyak ya Bang Bolot ya ceritanya. Untuk sobat milenial yang mau jadi narasumber seperti Bang Bolot bisa menghubungi kita melalui Instagram, melalui DM, dan bisa melalui nomor yang ada di bio Instagram kita. Dan bisa juga datang ke channelnya Bang Bolot di Circle Gaib. Oke, terima kasih banyak Bang Bolot. Terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat milenial.